Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Hari ini saya Sutoro akan menyampaikan tentang distribusi peluang kontinu, yaitu distribusi peluang normal. Jadi bentuk dari fungsi peluang normal yaitu seperti lonceng ya, dan bentuknya makin lancip bentuknya, maka variasinya semakin kecil. Ya. Untuk mengetahui peluang dari distribusi normal, maka tentu saja mengintegralkan dari batas-batas nilai yang dimaksud ya terhadap fungsi yang ada. Namun demikian di Microsoft Excel sudah ada ya sintaksnya untuk menghitung peluang normal ataupun bisa juga dalam bentuk tabel. Ya, jadi sudah tersedia tabel distribusi normal sehingga kita bisa menghitung peluangnya berdasarkan nilai-nilai yang ada di dalam tabel tersebut. Untuk menghitung peluang dari distribusi normal, katakanlah distribusi uh, X, maka sering sekali ditransformasi ke dalam distribusi normal baku ya untuk menghitung peluangnya ya. Nah, transformasi dari variabel X ke variabel Z normal baku yaitu Z sama dengan X dikurangi dengan mu dibagi dengan sigmanya. Mu adalah nilai rata-rata dari populasinya dan sigma ini adalah standar deviasi dari populasinya. Misalkan saja X yang memiliki distribusi normal dengan rata-rata mu sama dengan 5 dan standar deviasinya sama dengan 2. Ya. Untuk X sama dengan 4, berapa nilai Z-nya? Ya, maka ditransformasi X min mu dibagi dengan sigma. Ya, jadi misalnya untuk X sama dengan 5, Z 5 dikurangi 5 dibagi 2 sama dengan 0. Kalau X sama dengan 4, ya Z 4 dikurangi 5 dibagi 2 sama dengan setengah. Ya. Kalau X-nya 7, maka Z sama dengan 1,0 ya. Jadi X ditransformasi ke dalam Z-nya. Nah, peluang distribusi normalnya nanti ya itu sama ya. Antara misalnya X misalnya lebih kecil dari 4 akan sama dengan peluang Z lebih kecil dari minus 0,5. Dan distribusi Z normal bagi ini memiliki nilai rata-rata 0 dan standar deviasinya sama dengan 1. Ya. Jadi kalau normalnya misalnya rata-rata 5 setelah ditransformasi, maka nilai rata-rata normal bakunya itu sama dengan 0. Pada distribusi peluang normal baku, maka luas area di bawah kurva ini sama dengan 1. Ya, seperti prinsip pada peluang yang lain, yaitu bahwa jumlah semua kejadian ya itu sama dengan 1. Nah, untuk menghitung peluang misalkan Z lebih kecil A, ya, maka biasanya disebut juga peluang kumulatifnya. Itu bisa sudah ada disajikan dalam bentuk tabel ya. Tabelnya biasanya peluang kumulatif yaitu peluang Z yang lebih kecil dari suatu nilai Z tertentu. Nah, jadi peluang Z lebih kecil A adalah area ini. Kalau peluang Z antara A dengan B, maka luas di bawah kurva inilah yang peluang Z antara A sama dengan B. Sedangkan yang di sini untuk Z yang lebih besar dari B ya adalah luas area ini. Nah, untuk peluang Z antara A dan B ya, antara A dan B ini bisa dihitung yaitu peluang B Z lebih kecil dari B dikurangi peluang Z lebih kecil dari A ya. Jadi kalau misalnya peluang Z antara 0,2 sampai 0,5 maka sama dengan peluang Z lebih kecil dari 0,5 dikurangi peluang Z lebih kecil dari 0,2 ya. Misalnya aja 0,5 di sini 0, peluangnya adalah 0,6915 lebih kecil dari 0,5. Sedangkan lebih kecil dari 0,2 adalah 0,5793. Sehingga peluang Z antara 0,2 sampai dengan 0,5 adalah 0,6915 dikurangi 0,5793. Sifat dari distribusi normal baku yaitu bersifat simetris. Artinya kalau peluang Z lebih kecil dari 0 ya sama dengan Z lebih besar dari 0 ya sama dengan setengah ya. Jadi ini sumbu simetrisnya adalah di Z sama dengan 0 ya. Peluang Z yang lebih besar A di sini
itu akan sama dengan peluang Z yang lebih kecil dari minus A. Ya. Kemudian peluang misalkan saja min Z antara min A sama dengan 0 itu sama dengan peluang Z antara 0 sama dengan A-nya. Ya, jadi di sini adalah peluang Z lebih kecil dari 0,2 ya, minus 0,2 di sini tidak ditabel sama dengan 0,4207. Sedangkan peluang Z yang lebih besar dari 2 ya, jadi peluang Z lebih besar 2 itu 1 dikurangi peluang Z lebih kecil dari 0,2. Jadi 1 dikurangi 0,573 ya, 0,2. Sehingga sama dengan 0,4207 ya. Ini. Nah, untuk menghitung peluang Z ini kalau tidak ada tabel maka bisa menggunakan Microsoft Excel. Nah, peluang distribusi normal apabila kita menggunakan Microsoft Excel, maka misalkan saja di sini peluang Z lebih kecil A, maka sintaksnya adalah sama dengan norm titik S titik dist ya, kemudian nilai A titik koma 1 menunjukkan kumulatifnya ya. Kadang-kadang di sini norm tidak ada titiknya ya, tergantung versi dari Microsoft Excel-nya. Kalau peluang Z lebih besar A, artinya 1 dikurangi peluang Z yang lebih kecil dari A. Atau 1 dikurangi yang di sini, ya norm, titik S, dist. Ya, A, titik koma 1. 1 menunjukkan kumulatifnya. Sehingga kalau peluang Z antara A dengan B, ya jadi norm, titik S, dist, B. Ya. Titik koma 1 dikurangi norm, S, dist, A, kurangi 1. Jadi peluang Z lebih kecil dari B, dikurangi peluang Z lebih kecil dari A-nya. Ya, nah, kalau kita ingin menghitung nilai Z-nya, katakanlah nilai A-nya, dan probability-nya diketahui, misalnya probability-nya diketahui di sini, kemudian berapa nilai A-nya, ya, maka katakanlah peluang Z yang lebih kecil A itu sama dengan probability, ya, maksudnya 0,9 atau 90%, ya, maka di sini A-nya adalah ya, sama dengan norm S titik INV ya, inverse-nya lalu nilai probability-nya ya, maka akan didapatkan nilai A-nya ini. Kalau kita ingin menghitung peluang distribusi normal dengan menggunakan Microsoft Excel, misalkan saja peluang Z lebih kecil dari 1,56, maka kita ketik pada sel tentunya sama dengan norm titik S titik dist 1,56 ke titik koma 1 ya. Kalau di sini sama dengan norm titik S titik dist ya, kemudian 1,56,1. Nah, ini huruf besar atau huruf kecil ya, sama saja ya. Di sini kita dapatkan 0,96. Kalau peluang Z lebih besar dari 1,96 ya, jadi sama dengan peluang Z 1 dikurangi peluang Z lebih kecil dari 1,96 ya. Z yang lebih kecil dari 1,96 adalah norm titik S dist kemudian 1,96 ya, sehingga di sini sama dengan 1 dikurangi peluang Z lebih kecil dari 1,96 yaitu norm titik S titik dist kemudian 1,96 ya. Ini sama dengan 1 ya, 0,025. Nah, kalau peluang Z antara 1,56 sampai dengan 1,96 lalu sama dengan 1 peluang Z lebih kecil dari 1,96 dikurangi peluang Z lebih kecil dari 1,56. Sehingga sintaksnya sih berarti sih sama dengan di sini ya, norm titik S titik dist ya, di sini 1,96 ya, titik koma 1 dikurangi norm titik S titik dist ya, 1,56 titik koma 1 ya, ini 0,0344 ya.
Nah, kalau kita dibalik sekarang ya, peluangnya diketahui, lalu berapa nilai A-nya? Ya, seperti tadi, jadi ada probability-nya diketahui, kemudian berapa nilai A-nya ya. Maka sintaksnya di dalam Microsoft Excel yaitu sama dengan norm .s .inv baru nilai probability-nya atau peluangnya. Ya, di sini maka misalnya adalah probability yang 0,9, maka no, di sini sama dengan norm .s ya .inv ya 0,90 ya. Maka nilainya di sini adalah 1,2816 ya. Kalau probability-nya 10% ya, ya sama saja. Kita ketik sama dengan norm ya, s .inv ya 0,10 ya. Saya minus 1,28 ya, ini minus. Jadi kalau di sini kelihatan kalau 0,90 di sini adalah nilainya adalah 1,286. Tapi kalau misalnya 10% ada di sini, maka nilainya minus 1,28. Sebagai ilustrasi penerapan dari distribusi normal, ya, misalkan saja nilai skor TOEFL test ya, dari suatu peserta memiliki rata-rata 475 dan standar deviasinya adalah 50. Jika nilai skornya memiliki distribusi peluang normal, berapa persen ya, peserta yang mendapatkan skor kurang dari 450 atau berapa persen peserta yang mendapatkan skor antara 450 sampai 550. Kemudian peserta tes yang mendapat skor 10% tertinggi ya, akan diterima untuk mengikuti tes selanjutnya ya. Berapa nilai batas peserta agar diterima untuk mengikuti tes selanjutnya ya. Jadi di sini mu rata-ratanya adalah 475 dan sigma standar deviasinya adalah 50. Ya, yang dimaksud di sini adalah berapa peluang X lebih kecil dari 450 ya, berapa peluangnya atau berapa persen ya. Ini. Kemudian peluang antara 450 sampai 550 ya, peluang X ya antara 450 sampai dengan 550 ya. Kemudian 10% nilai tertinggi ya, jadi di sini 10% tertinggi artinya P-nya sama dengan 0,10 ya. Jadi peluang X yang besar A sama dengan 0,10. A-nya tuh berapa ya? Maka ini bisa kita hitung melalui Excel sebagai berikut. Jadi apabila diketahui ya rata-rata mu 475 dan sigma standar deviasinya 50, maka peluang X lebih kecil dari 50 berapa ya? Maka untuk X sama dengan 450 ditransformasi dulu ke dalam setnya ya. Set sama dengan X min mu dibagi sigma ya, dibagi 450 dikurangi 475 dibagi 50 sama dengan minus 0,5. Sehingga peluang X lebih kecil dari 450 itu sama dengan peluang Z lebih kecil dari minus 0,5 ya. Maka di sini sama dengan ya norm titik S titik dis ya, kemudian minus 0,51 ya. Nah, nih kita dapatkan 0,3085 atau 30% ya, 0,85 ya. Ini. Nah, selanjutnya berapa persen peserta yang mendapatkan skor antara 450 sampai dengan 550 ya. Maka untuk X yang 450 tadi, maka Z-nya adalah minus 0,5. Sedangkan untuk X sama dengan 550, maka Z-nya sama dengan 1,25. Sehingga peluang X antara 450 sampai dengan 550 sama dengan ya, peluang Z antara minus 0,5 sampai dengan 1,25. Atau peluang Z lebih kecil dari 1,25 dikurangi peluang Z yang lebih kecil dari minus 0,25. Jadi di sini sama dengan norm S dis ya 1,25 25 1 dikurangi norm S dis ya minus 0,5 1 ya ini.
sama dengan 0,5858 atau 58%, ya. Ini. Nah, selanjutnya di sini tadi peserta yang mendapatkan nilai 10% tertinggi, jadi peluang Z lebih besar dari nilai A, ini kan sama dengan 0,10, ya. Maka di sini kita dapatkan berapa nilai Z-nya, ya. Z sama dengan jadi norm ITS, ya, INV, ya. 10% tertinggi, ya. 10% tertinggi berarti sama dengan 0,90, 0,9 atau 0,90, ya. Ini, ya. Maka 1,28, ya, 1 ini atau 1,8, ya, 155, ya. Nah, kita tahu bahwa Z-nya adalah 1,28155. Nah, sedangkan X-nya, Z sendiri adalah X min mu dibagi sigma. Jadi X-nya sendiri sama dengan Z kalikan sigma ditambah lagi dengan mu. Ya, dengan demikian di sini nilai X yang sesungguhnya sama dengan Z. Z-nya adalah ini, ya. Dikalikan lagi dengan sigma. Sigma adalah 50 ditambah dengan mu-nya. Mu-nya adalah 475. Jadi ini nilai batasnya adalah 439. Ya, ini adalah nilai batas dari 10% nilai terbesarnya. Untuk mengetahui apakah data yang dikumpulkan itu memiliki distribusi normal, maka kita bisa membuat QQ plot, ya, atau kuantil-kuantil plot. Yaitu caranya data pengamatan atau data sampel yang kita miliki diurutkan dari kecil ke besar, ya. XJ, ya, J-nya adalah peringkat 1 sampai banyaknya pengamatan. Kemudian dihitung nilai persentilnya, yaitu J dikurangi setengah dibagi dengan N. N adalah banyaknya pengamatan. Selanjutnya, untuk setiap nilai persentil tadi ditentukan nilai Z-score-nya, ya. Dan plot nilai Z-score dengan data pengamatannya, data X-nya, ya. Kalau grafiknya cenderung lurus, maka dapat dikatakan berdistribusi normal. Misalkan saja saya memiliki data, katakanlah ini ada 12 data, ya. Katakanlah data hasil tes TOEFL, ya. Di sini peringkat 1 sampai 12, ya. Jadi sudah diurutkan peringkat 1, ya. Misalnya urutan data ini 348, yang paling kecil, yang paling besarnya adalah 609, ya. Maka kita hitung nilai persentilnya. Jadi untuk peringkat 1, maka persentilnya adalah tadi, ya, J kurangi setengah dibagi N. Maka di sini 1 dikurangi setengah, ya, 1 dikurangi setengah dibagi N. N adalah banyaknya 12, sama dengan 0,417. Ya. Sedangkan Z-score-nya, ya, untuk peringkat data yang di sini, ya, Z-score ya dihitung dengan norm S INV, ya. Lalu nilai probability-nya, ya, 0,047. Kita dapatkan nilai minus 1,7317. Ya, untuk setiap nilai yang lainnya, ya, kita hitung nilai persentilnya. Dari contoh data sebelumnya, maka nilai persentil dan Z-score-nya dari setiap pengamatan atau dari 12 data tadi, maka kita peroleh. Lalu dibuat plot, ya, di mana sumbu mendatarnya adalah nilai Z-score-nya, kemudian sumbu vertikalnya adalah nilai datanya, ya, datanya di sini, ya. Nah, di sini kita plot, ya. Kemudian kita lihat, ya, ada kecenderungan lurus, ya. Maka ini mengindikasikan bahwa data yang kita miliki adalah berdistribusi normal, ya. Nah, untuk uji secara formal ada statistik yang menguji kenormalan data, ya. Jadi tidak berdasarkan nilai plot, ya, plotnya di sini, ya. Dan plot ini kan susah nih, dan ada yang menyimpang, seberapa besar penyimpangannya, ya. Memang diuji dengan statistik, ya. Namun demikian dengan plot ini kita bisa membuat kesimpulan atau indikasi dari distribusi yang dari data yang ada tadi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.